TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD dirancang untuk membangun semangat gotong royong, memajukan desa, dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu kegiatannya yakni membangun RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni yang berada di samping saya ini. Ikuti perbincangan saya bersama Letkol Armet Irwansyah dan di 0722 Kudus. Bersama saya Mala Kamila. Oke, sekarang saya sudah bersama Letkol Armet Irwansyah dan di 0722 Kudus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang tentang TMMD. Nah, kalau boleh tahu ini TMMD keberapa ya Bapak? Untuk TMMD kali ini yang dilaksanakan yang ke-107. 107 Betul. ya? Betul. Ini apa saja kegiatannya? Ya, jadi TMMD ini sendiri kepanjangan dari TNI Manunggal Membangun Desa. Untuk saat ini yang ke-107 dilaksanakan di Kabupaten Kudus, bertepat di Desa Kedung Sari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ya. Adapun untuk sebagai gambarannya bahwa TMMD ini merupakan suatu operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara lintas sektoral. Bagus. Baik antara TNI, lembaga pemerintah, pemerintah daerah ataupun instansi dan masyarakat lainnya dalam rangka sebagai bagian untuk melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan di wilayah. Itu. Lalu sebagai gambaran untuk pelaksanaan TMMD kali ini sasarannya yang kita laksanakan itu ada dua, baik sasaran fisik maupun sasaran non fisik. Untuk sasaran fisiknya sendiri itu merupakan yang sasaran pokoknya adalah pembangunan atau betonisasi jalan sejauh 900 meter dengan kelebaran 3 meter, ketebal 15 cm. Itu untuk sasaran pokoknya. Lalu untuk sasaran fisik lainnya yang berupa sasaran tambahan, yaitu ada pembangunan RTLH atau Rumah Tinggal Layak Huni. Baik. Betul. Lalu untuk selain itu juga ada sasaran non fisik. Sasaran fisik ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat di desa. Sifatnya berupa penyuluhan, pelatihan, dan juga pembinaan masyarakat di wilayah Desa Kedung Sari ini. Nah, untuk pemilihan desa itu sendiri, kenapa memilih di desa ini? Kenapa nggak di desa lain gitu? Oh ya, betul. Jadi alur ceritanya itu untuk terpilihnya Desa Kedung Sari ini diawali dari kita memperoleh masukan dari beberapa desa di wilayah Kudus. Setelah kita himpun, dan ini merupakan bagian dari Musrah Bangdes di desa-desa itu. Setelah dihimpun, lalu kita bicarakan dengan Dinas PMD di wilayah Kudus ini untuk menentukan kira-kira prioritas mana yang dianggap perlu untuk saat ini dilaksanakan. Nah, setelah ditentukan prioritas, maka terjawablah bahwa untuk TMMD ke-107 ini di Kudus ini dilaksanakan di Desa Kedung Sari, yaitu untuk pembangunan jalan yang memang selama ini akses jalan tersebut tidak ada. Jadi selama ini jalan itu sudah ada, tetapi berupa jalan tanah. Oh, jalan tanah masih. Oh, berarti saat ini yang dibangun salah satu sasaran fisiknya itu jalannya masih tanah ya? Betul, betul. Jadi kondisi jalan yang terbangun saat ini itu awalnya adalah jalan yang baru dibuka dan baru diselesaikan tahun 2019. Dan ini kondisinya tanah merah berlumpur sehingga pada saat musim hujan seperti ini tentunya akan menyulitkan masyarakat yang akan melintasi jalan, dan ini terbukti. Jadi pada saat kami melaksanakan kegiatan pra TMMD atau kegiatan sebelum TMMD ini dibuka, pada saat kami akan masukkan material itu cukup sulit. Oh, sulit ya? Iya, cukup sulit. Jalan masih berlumpur, betul. Jadi beberapa kali kendaraan itu tidak bisa masuk ke lokasi. Harus didorong, harus ditarik-tarik gitu seperti itu. Kesulitan sendiri ya. Betul ya. Nah, kita pahami lah dengan melihat kondisi seperti itu, tentunya masyarakat di sini sangat membutuhkan adanya jalan yang memang layak dan bisa digunakan oleh masyarakat tentunya. Baik. Kalau untuk kegiatannya sendiri itu dimulai sejak kapan, nanti sampai kapan? Ya. Untuk kegiatan TMMD ini berjalan selama 1 bulan atau 30 hari. Ini kita buka kemarin tanggal 16 Maret. Dan akan ditutup berakhir pada tanggal 14 April 2020 tahun ini. 2020, oke. Jadi selama 30 hari ke depan ya. Ini untuk RTLH sendiri, ini ada kriterianya nggak Pak? Jadi harus yang modelnya seperti apa gitu untuk dapat pembangunan dari TMMD itu sendiri?
Jadi untuk penentuan sasaran RTLH Ya. kami berkoordinasi dengan desa. Oke. Kami berkoordinasi dengan desa, lalu diberikan masukan, kita cek memang kondisinya. Jadi dari desa itu akan dilihat mana sih sebetulnya yang layak gitu ya. layak. Ya, kan kita menerima masukan dari aparat desa. Setelah itu kita cek dan memang kondisinya masih awal itu masih prasejahtera lah. Oke. Nah, jadi masih kondisinya masih kurang, sehingga kita lihat kondisinya seperti itu, maka kita tentukanlah menjadi sasaran TMMD atau sasaran RTLH kita. Oke. Kalau untuk TMMD sendiri, itu di dalam 1 tahun itu sendiri ada berapa kali TMMD dilaksanakan? Ya, kalau untuk di Kudus sendiri TMMD reguler atau TMMD itu ada dua, Iya. ada dua macam. Iya. Ada yang disebut sebagai TMMD reguler, Iya. ada yang disebut sebagai TMMD Sungkuyung. Iya. Nah, untuk di Kudus sendiri dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran ini ada 3 kali nantinya. Oh, 3 1 kali TMMD reguler yang kita Iya. laksanakan saat ini, dan nanti ada TMMD Sungkuyung 2 kali nanti sampai dengan akhir tahun. Oke. Betul, dan itu anggarannya Iya. bersumber, kalau TMMD ini bersumber, kalau reguler itu Iya. ada bersumber dari APBD provinsi dan juga APBD kabupaten. Oke. Sedangkan gitu untuk ya. TMMD Sungkuyung Sungkuyung. itu lebih ke APBD dari kabupaten sendiri. Oh, kabupaten Betul. sendiri. Oke. Oke, ini saya diajak sama Pak Letkol nih, Pak Irwansyah, mau ke rumah salah satu warga yang dibangunkan rumahnya. Ini rumahnya tidak layak huni. Siapa Pak pemiliknya? Pak Sulkan. Pak Sulkan ya. Betul. Ini Pak di Sulkan. Dukuh mana Pak? Ini di Dukuh Modal Rejo. Modal Rejo. Masih satu desa, yaitu desa Kedung Sari juga. Kedung Sari juga, Kan beda ya? dukuh saja. Oke. Ini kita sudah bersama Pak Sulkan. Selamat pagi Pak. Nggih. Kula badhe tanglet niki dulu rumahnya pripun Pak? Rumahnya Heeh. Nggih. posisi iki amblek, Amblek nggih. nggih, amblek. Kamar mandi dereng Dereng wonten. isi dereng Dereng enten. Lah nek niku teng pundi? Nek teng WC teng pundi? tengene buke. Oh, teng ngene mboke. Oh, ngoten. Saged diceritake Pak niki ruangan apa? Iki ruang tamu. Ruang tamu. Terus sing mriki? Iki dan sumur ajane. Oh, sumur niki kamar ya. Kamar. Nek sing sebelah mriki? Nggih niki nggih amblek niki. Oh, sing amblek ya, boten nganu. Oh, ngoten. Lah teng mriki tinggal kalih sinten, Pak? Tinggal kalih buke. Sing anggone Nggih. kalih lare. Oh, kalih lare. Nggih, tiyang kalih mawon berarti. Yang kalih lare kula niku. Oh, ngoten. Terus niki mpun pirang tahun teng mriki, Pak, jenengan? Mulai 93. 93. Lah mulai ambreke niku Riyadin besar. Riyadi besar nggih. Siang, Pun nganu jam nggih. 12. Pun boten kokoh nggih niki. Oh, ngoten. Nah niki pripun Pak? Rumahe pun lumayan niki, pun dibangun ngeten niki. Kamar ramen. Nggih, men nggih. Mangke kan saged nganu nggih, gadah tempat apa? WC nggih, kamare boten kena nganu napa? Udan nggih. Niki bocor ta mboten? Desen nggih bocor. Bocor. Nggih, gede, Bocor gede. sedanten napa? Boten gede-gede. Gede mawon. Oh, ngoten. Nggih. Ya, Pak. Ini untuk apa pemilihan kok bisa Pak Sulkan itu awalnya bagaimana? Apa namanya? Memang dari tim itu juga ada seleksi ke lokasi juga gitu Ya. atau bagaimana? Ya. Jadi pertama kita menghubungi ke aparat desa tentunya. Ya. Lalu kita ambil informasi dari sana, Ya. dan juga untuk babinsa saya juga langsung linjau ke lokasi yang Oke. nyata yang seperti apa. Oh ya. Dicek, Jadi tetap terus dicek ya? betul, tetap kita cek juga. Kita cek juga kondisi rumahnya, Ya. kita cek juga tentang pemilik rumahnya. Ya. Jadi usianya berapa, lalu tinggal dengan siapa, Ya. lalu sehari-harinya bagaimana. Nah, ini dari klasifikasi ini makanya kita bisa menentukan kira-kira mana yang tepat untuk Ya. kita laksanakan Untuk program, mendapatkan ya, untuk ini melaksanakan ya. program RTLH ini Oke. sendiri. Kalau untuk progresnya Pak, ini pembangunannya sudah berapa persen? Ya, jadi kalau kita progres, kalau
secara keseluruhan, Ya. saya berbicara keseluruhan Ya. program TMMD ini, Oke. di minggu pertama ini progres kita sudah hampir 26%. Oke. 26%. Nah, kita 26%. harapkan nanti pada saat berakhir nanti Ya. lengkap semua 100% selesai semuanya. Oke. Jadi semuanya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk RTLH sendiri Ya. ini kira-kira berapa persen ya? Kalau ini saya rasa sudah sekitar 40% di sini. Karena tinggal pasang atap, Atap ya? tinggal pasang atap, nanti ini lantai Lantai. juga kita atasi, terus tinggal kamar mandi. Rata-rata sudah 40%. Fase-fase yang sulitnya itu Ya. sudah kita lewati. Sudah dilewati. Ya, karena tadinya perlu Mbak ketahui ini tadinya tidak ada selub betonnya ini. Oh iya. Jadi tidak ada jadi selub beton tidak ada selub betonnya, sehingga pada saat kemarin proses pembongkaran itu kita sangat mudah. Kita dorong itu langsung hancur. hancur ya? Nah, betul, kita dorong Karena langsung hancur. saking rapuhnya. Saking itu. rapuhnya dan juga saya nggak tahu mungkin pakai semen atau tidak waktu itu. Oh. Jadi bata itu memang ada mungkin hanya kapur saja dan pasir. ininya ya, Iya, jadi lapisannya ya, ini jadi ya. sangat rapuh. Nah, fase-fase selub beton inilah yang saya rasa jadi kita bikin pondasi lagi dari awal. Oh iya. Ya, itu fase itu sudah kita lewati. Iya. Ya, itu Tinggal ini ya, tinggal penyelesaian atas saja. Penyelesaian. Iya. Oke. Kalau untuk anggaran atau biaya, Ya. mungkin TMMD secara keseluruhan atau Ya. mungkin RTLH juga. Ya. Itu berapa? Untuk TMD secara keseluruhan dari dukungan APBD itu ada sekitar 837 juta. Oh, Itu untuk semua program Ya. itu. Lalu untuk khusus RTLH sendiri, Ya. ini dapat saya sampaikan bahwa ini di luar dari anggaran yang itu. Oh, Ya, ini jadi merupakan anggaran swadaya ataupun kita berharap dari donasi dari masyarakat. oke. Betul. Jadi ini tidak masuk Malah tidak masuk. tidak masuk gitu ya? dalam program yang APBD tadi. Oke. Jadi kita berupaya dari Kodim ini kita berupaya kita melihat masyarakat ini memang membutuhkan. Iya. Tetapi karena walaupun ini tidak dianggarkan, kami tetap berusaha untuk mencari. Dapat juga ya. Alhamdulillah dapat, Alhamdulillah. donatur, Iya. alhamdulillah dapat terus sehingga ini bisa terlaksana. Oke. Betul, ini bisa terlaksana. Bagus. Iya. Nah, untuk teman-teman dari TNI sendiri Ya. ini dari mana saja yang turut membantu membangun RTRH ini? Kalau jadi sudah kita bagi Satgas TNI di sini ada sudah kita bagi satu untuk menyelesaikan di jalan, ada lagi yang menyelesaikan di RTLH di plesterisasi lantainisasi, Oke. ada 2 rumah lagi dan ada juga di RTLH sini dan itu Oke. sudah kita bagi. Dan ini ada dari Yonzipur, Batuan Zipur oke. yang bertempat di Ambarawa. Dan juga dilaksanakan bersama masyarakat dan juga pemilik rumah. Oke. Dan juga beberapa organisasi masyarakat kan juga ikut Turut membantu ya, ya? turut membantu juga, dari kepolisian juga turut Iya, membantu makanya juga. cepat juga ya Pak. Ini Ya. sudah berapa hari ini? Ini sudah sekitar 1 minggu. Oh, 1 minggu ya? 1 minggu. 1 minggu udah Iya. bisa pemirsa lihat ini sudah mulai ini ya terbangun semua ya? Ya, sudah kelihatan lah. Ya. Temboknya udah kelihatan, Betul, betul. tinggal atasnya aja. Oke. Betul. Mungkin bisa ke sini lihat-lihat. Ini kalau luasnya berapa ya Pak? Ini kemarin Heeh. kita bentuk kalau tidak salah 6x6. 6x6 ya? 6x6. Tadinya ukuran tidak seperti itu. Oh. Nah, ukuran lebih kecil tadinya. Lebih kecil lagi? Iya, tadi ukuran lebih kecil dan lebih pendek. Makanya ini kita agak kita panjangkan dan kita lebarkan. Jadi ini ada penambahan. Jadi dari existingnya itu ini sudah lebih besar. Oke. Mungkin harapan ke depan Pak ini untuk Ya. Pak Sulkan sendiri. Bisa sini Pak, ya, bergabung dengan kita. Ya. Mungkin harapan-harapan ke depan ini kan mungkin juga masih banyak yang belum memiliki rumah yang layak gitulah. Ya. Nanti ke depannya dari Kodim sendiri bagaimana? Ya. Jadi kedepannya saya harapkan ini setelah nanti terbangun, Ya. Pak Sulkan, perlu saya informasikan Pak Sulkan ini merupakan buruh tani ya. Jadi tidak punya lahan, jadi dan punya anak usia 17 tahun dan masih sekolah, masih perempuan. Dan kita harapkan dengan terbangunnya rumah ini nantinya tentu saja dapat meningkatkan taraf hidup Pak Sulkan, bisa dimanfaatkan rumah ini dengan baik. Anaknya bisa belajar juga dengan baik tanpa terganggu. Dengan nyaman ya. Dengan nyaman, dengan nyaman sehingga nanti
bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Lalu untuk rumah-rumah lain yang memang ada di sekitar Kudus ini tetap akan kita pantau. Oke. Kita harapkan juga nanti kita mendapat masukan dari di desa-desa. Ya. Nanti kita lihat, lalu kita verifikasi. Insya Allah nanti kalaupun yang penting kita udah datanya dulu. Ya. Harapan kita misal nanti ada donatur-donatur lagi yang berkeinginan untuk membantu pembangunan rumah ini. Ya. Akan kita laksanakan ke depannya. Oke. Berarti warga yang mungkin punya informasi ya, ada RTLH bisa langsung ke Kodim mungkin Betul. ya, memberikan informasi. Betul, jadi warga yang misalnya di desanya itu ada yang sekiranya tidak layak, silakan dapat menginformasikan ke babinsa kami yang ada di desa-desa. Bisa langsung ke Babinsa. Iya, bisa langsung ke Babinsa, ke desa-desa. Nanti dari Babinsa itu nanti akan dikumpulkan di Koramil, dan Koramil nanti akan menginformasikan ke Kodim. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin sekian perbincangan kami, nantikan di episode selanjutnya. Salam redaksi. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV.